Tanggal 13 Februari 1755, Mataram resmi terbelah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi dan Susuhunan Pakubuwono III mencapai kesepakatan pembagian wilayah bekas Kesultanan Mataram. Pada 13 Maret tahun 1755, Pangeran Mangkubumi memproklamasikan berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi mulai memimpin Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai kerajaan baru, Yogyakarta saat itu belum memiliki keraton. Pesanggerahan Karjitowati yang merupakan tempat peristirahatan Susuhunan Pakubuwono II dipilih sebagai lokasi keraton Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang dahulu turut menjadi arsitek pembangunan keraton Surakarta dengan cepat menyelesaikan pembangunan keraton. Dalam waktu setahun, Kesultanan Yogyakarta telah memiliki keraton. 7 Oktober tahun 1756, Sultan Hamengkubuwono I dan seluruh keluarganya mulai menempati keraton. Peristiwa itulah yang kelak ditetapkan sebagai hari jadi Yogyakarta. Istilah Yogyakarta sendiri memiliki asal-usulnya. Menurut Julius Paul, istilah tersebut merupakan gabungan dari 3 suku kata, yakni Hayu yang artinya indah, Bagya yang artinya bahagia, dan Karta yang artinya makmur. Sedangkan Peter Carey, profesor tamu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, memiliki pendapat lain. Menurutnya, Ngayogyakarta berasal dari penyerapan istilah Ayodhya, ibu kota dari Rama, karakter utama dalam epos Ramayana. Sultan Hamengkubuwono I membagi wilayah kekuasaannya dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah Nagari Ngayogyakarta atau ibu kota. Wilayah dalam tingkat ini mencakup area yang tidak jauh dari istana. Pada masa sekarang, wilayah ini dikenal sebagai kota Yogyakarta. Pada tingkatan kedua disebut sebagai Nagari Agung, wilayah utama yang mengelilingi wilayah ibu kota. Nagari Agung meliputi kawasan antara Gunung Merapi hingga Samudra Hindia. Kawasan ini juga dikenal sebagai Siti Gading Mataram. Di sisi utara mencakup perbatasan Demak dan Pajang. Daerah yang disebut sebagai Siti Ageng Melaya Kusuma ini tidak memiliki kejelasan batas dengan Kasunanan Surakarta. Di sisi barat, Yogyakarta menguasai kawasan Kedu dari aliran Sungai Progo hingga Gunung Merbabu. Wilayah ini dikenal sebagai Siti Bumijo. Di sisi timur, Nagari Agung meliputi kawasan bekas kekuasaan Pajang dari aliran Sungai Samin hingga ke Gunung Kidul. Sedangkan wilayah Nagari Manca meliputi kawasan Telatah Madiun yang terdiri dari kota Madiun, Magetan, dan Caruban. Telatah Kediri yang meliputi Kertosono dan Tulungagung. Telatah Surabaya yang meliputi Surabaya dan Mojokerto. Dan Telatah Semarang yang meliputi Selo dan Warung. Meskipun sudah mencapai kesepakatan dengan Susuhunan Pakubuwono III dalam perjanjian Giyanti, tidak serta-merta membuat Yogyakarta dalam situasi yang tenang. Raden Mas Said, sekutu utama dalam perang melawan Surakarta, terus melancarkan pemberontakan. Pada bulan Oktober tahun 1755, pasukan Raden Mas Said berhasil menghabisi unit VOC hingga tak tersisa. Di bulan Februari 1756, Raden Mas Said bahkan mencapai Yogyakarta dan nyaris berhasil membakar istana yang sedang dibangun. Sepak terjang Raden Mas Said baru berhenti setelah adanya perjanjian Salatiga. Dalam perjanjian tersebut, Raden Mas Said mendapatkan wilayah dari Kasunanan Surakarta. Raden Mas Said kemudian menjadi Adipati Mangkunegaran dan menguasai wilayah merdeka, namun masih dalam lingkup Kasunanan Surakarta. Pasca perjanjian Salatiga, Yogyakarta mulai mengalami masa-masa stabilitasnya. Seluruh bekas wilayah Mataram yang terpecah menjadi 3, kini memasuki masa-masa tanpa peperangan besar hingga puluhan tahun lamanya. Sultan Hamengkubuwono tidak hanya dikenal sebagai ahli politik dan militer. Keahliannya dalam arsitektur membuatnya dijuluki The Great Builder, setara dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Selain Istana Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I yang juga arsitek Istana Surakarta membangun taman air yang masih populer hingga sekarang. Taman air tersebut dikenal sebagai Taman Sari. Letak Istana Yogyakarta menjadi bukti keahlian Sultan Hamengkubuwono I dalam tata ruang dan tata wilayah. Istana ini memiliki garis simetris antara Gunung Merapi hingga pantai selatan. Beliau juga memiliki cita rasa seni yang tercurahkan dalam beberapa bentuk seperti wayang purwo. Beberapa hasil karya seni lainnya adalah Piksan Lawung, tarian wayang wong lakon Kondo Werdaya, dan tarian eteng. Sementara itu, situasi politik di tengah Jawa kembali memanas. Muncul ketegangan politik seiring dilantiknya Susuhunan Pakubuwono IV sebagai pemimpin Surakarta. Bagaimanapun, Sultan Hamengkubuwono I masih berambisi menyatukan kembali Mataram, hal sama yang juga diperjuangkan oleh Susuhunan Pakubuwono IV. Bagian 2. Krisis politik dua kerajaan. Setelah mengalami tahun-tahun penuh stabilitas politik, situasi di tengah Jawa kembali memanas. Mengembalikan kebesaran Mataram adalah tujuan utama dari Sultan Hamengkubuwono I. Tahun 1788, Susuhunan Pakubuwono IV resmi dilantik sebagai pemimpin Surakarta. Pakubuwono IV pun memiliki ambisi yang sama, mengembalikan kebesaran Mataram. Situasi mulai memanas ketika Pakubuwono IV mengabaikan eksistensi Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi Pangeran Mangkubumi. Keputusan Pakubuwono IV berikutnya meningkatkan ketegangan politik dengan tidak mengakui hak waris atas tahta putra mahkota Yogyakarta. Tahun 1790, situasi sepertinya akan mengarah ke perang besar ketika Sultan Hamengkubuwono I kembali menjalin persekutuan dengan Raden Mas Said. Mangkunegara sendiri sangat mencemaskan masa depannya dengan sikap Pakubuwono IV yang konfrontatif. Krisis politik itu berlanjut pada pengepungan Surakarta yang dilakukan pasukan gabungan dari Yogyakarta, Mangkunegara, dan VOC. Pengepungan berakhir dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono I, Pakubuwono IV, Mangkunegara I, dan Yan Grief, Gubernur VOC untuk pesisir timur. Perjanjian yang dibuat pada September 1790 itu merumuskan unsur-unsur pokok dari pembagian secara permanen bekas wilayah Mataram. Bulan Maret 1792 terjadi suksesi kepemimpinan Yogyakarta seiring wafatnya Sultan Hamengkubuwono I. M.C. Recleves, ahli sejarah Indonesia modern, menuliskan bahwa Sultan Hamengkubuwono I merupakan raja terbesar Jawa pasca Sultan Agung. Dan Kesultanan Yogyakarta tercatat sebagai kerajaan terkuat di Jawa sejak abad ke-17. Pada 2 April 1792, Gusti Raden Mas Sundara, sang putra mahkota, meneruskan kepemimpinan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Krisis politik belum berakhir dengan naiknya pemimpin baru Yogyakarta. Lahir dari masa ketika ayahnya masih bertempur di hutan-hutan Jawa, membuat Sultan Hamengkubuwono II memiliki sikap sangat anti VOC. Beliau menolak perwakilan VOC duduk sejajar dengan Sultan dalam setiap pertemuan. Bulan Agustus 1799, Sultan Hamengkubuwono II melantik Danurejo II sebagai patih menggantikan Danurejo I yang telah wafat. Penunjukan patih tanpa melibatkan VOC ini semakin memanaskan situasi. Sementara itu, beberapa tahun sebelumnya, situasi politik Eropa juga memanas dengan invasi Napoleon Bonaparte ke penjuru Eropa, termasuk Belanda. Dan di penghujung tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan secara resmi dibubarkan. Pada hari pertama tahun 1800, seluruh wilayah kekuasaan VOC di Nusantara beralih ke pemerintah Belanda di bawah kendali Perancis. Tahun 1808, Herman William Daendels datang ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah otoritas Perancis. Situasi kembali memanas ketika Daendels menerapkan beberapa kebijakan. Daendels mengharuskan para raja Jawa tunduk kepada Belanda, sebutan residen diganti menjadi minister sebagai duta resmi Belanda. Daendels
Kebijakan lainnya adalah hak pengelolaan seluruh hutan-hutan di Jawa diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak aturan-aturan baru tersebut. Bahkan, Danurejo II yang dianggap terlalu dekat dengan Belanda dipecat sebagai patih dan digantikan oleh Pangeran Natadiningrat. Sultan Hamengkubuwono II juga merestui pemberontakan menantunya, Raden Ronggo Prawiro Dirjo III, Bupati Madiun, berkaitan dengan penyerahan hak pengelolaan hutan. Dendels berhasil menumpas pemberontakan di Madiun. Dari bukti-bukti yang ditemukan, Dendels mencurigai keterlibatan Yogyakarta. Bulan Desember 1810, Dendels mengerahkan pasukannya ke istana Yogyakarta. Dalam pengepungan tersebut, Belanda berhasil menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahta. Selanjutnya, Dendels menunjuk putra mahkota Gusti Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Dendels juga memerintahkan penangkapan kepada Pangeran Natakusuma, adik dari Sultan Hamengkubuwono II dan Pangeran Natadiningrat. Danurejo II yang telah dilengsarkan dari posisi patih kini mendapatkan kembali jabatannya. Namun, krisis politik di Yogyakarta belum berakhir disebabkan datangnya pasukan Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles. Bagian 3. Menuju Perang Jawa. Pasca dilengsarkan oleh Dendels, Sultan Hamengkubuwono II tetap diizinkan tinggal di istana dengan gelar Sultan Sepuh. Dendels selanjutnya menunjuk putra mahkota Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Namun, kekuasaan Belanda Perancis tidak bertahan lama di Nusantara. Tahun 1811, pasukan Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles menggusur kekuasaan Belanda Perancis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk kembali menduduki tahta. Sedangkan posisi Sultan Hamengkubuwono III kembali diturunkan sebagai putra mahkota. Sultan Hamengkubuwono II melakukan pembersihan terhadap para pejabat istana yang dianggapnya terlibat dengan Dendels. Patih Danurejo II disingkirkan dari jabatannya. Posisi patih dikembalikan ke Pangeran Natadiningrat. Pada 11 November 1811, John Crawford datang ke Yogyakarta sebagai residen. Raffles menerima laporan dari Crawford tentang sikap Sultan yang sangat membahayakan bagi Inggris. John Crawford yang mempelajari situasi Yogyakarta berhasil mendapatkan sekutu, yaitu Pangeran Natakusuma. Meskipun ayah dari Pangeran Natadiningrat, Pangeran Natakusuma telah terlibat konflik menahun dengan Sultan Hamengkubuwono II maupun putranya tersebut. Pangeran Natakusuma bersedia memberikan bantuan kepada Inggris untuk menjatuhkan Sultan Hamengkubuwono II. Pada 2 Juni 1812, Raffles menyerbu istana Yogyakarta. Raffles mengerahkan pasukan sepoi asal India dan dibantu oleh Legiun Mangkunegaran. Pasukan Inggris berhasil masuk ke istana dan menjarah harta benda di dalamnya. Ribuan karya sastra Jawa diambil oleh Raffles. Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang. Raffles selanjutnya mengembalikan posisi Sultan Hamengkubuwono III sebagai pemimpin Yogyakarta. Sedangkan Pangeran Natakusuma atas jasanya membantu Raffles mendapatkan wilayah merdeka yang dikenal sebagai Paku Alaman. Pangeran Natakusuma bergelar Paku Alam I. Posisi Paku Alaman ini sama persis dengan Mangkunegaran di Surakarta. Pada 3 November 1814, Sultan Hamengkubuwono III tutup usia. Tahta Yogyakarta dilanjutkan oleh putra mahkota yang masih berusia 10 tahun dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Karena usianya yang terlalu belia untuk memimpin sebuah negara, maka ditunjuklah para wali raja untuk menjalankan pemerintahan. Tahun 1815, Sultan Hamengkubuwono II dipulangkan dari Penang. Beliau kemudian menjadi Sultan Sepuh di Istana Yogyakarta. Situasi politik Eropa yang berubah turut mempengaruhi jalannya sejarah di Nusantara. Tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali Nusantara ke pemerintah kerajaan Belanda.
Belanda menganggap keberadaan Sultan Hamengkubuwono II sebagai ancaman sehingga membuangnya ke Ambon pada 10 Januari 1817. Dalam usianya yang belia, Sultan Hamengkubuwono IV memiliki kedekatan dengan Pangeran Diponegoro. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Istana Yogyakarta memudar ketika Patih Danurejo IV mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Patih Danurejo IV saat itu mendukung sistem sewa tanah perkebunan bagi swasta, praktik yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Perseteruan Patih Danurejo IV dengan Pangeran Diponegoro semakin panas pada tahun 1820 ketika Sultan Hamengkubuwono IV sudah memerintah secara mandiri. Pada acara Grebeg Syawal, Pangeran Diponegoro dengan terang-terangan mencela Patih Danurejo IV yang telah menyewakan tanah kesultanan di Rejo Winangun. Situasi Yogyakarta semakin tidak menentu, berbagai konflik kepentingan terus merongrong kesultanan dari dalam. Pada situasi yang terus memburuk itu, Sultan Hamengkubuwono IV wafat pada 6 Desember 1823. Tahta Yogyakarta kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hamengkubuwono V yang ketika itu masih berusia 3 tahun. Karena Sultan belum mampu menjalankan tugasnya, maka ditunjuklah wali raja yang terdiri dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Ratu Ageng, dan Ratu Kencono. Para wali raja ini hanya memiliki wewenang terbatas dalam lingkup keraton, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Patih dengan pengawasan residen Belanda. Pergantian kepemimpinan ini membuat situasi Yogyakarta semakin genting dan tidak lama kemudian berkobarlah pemberontakan Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai Perang Jawa. Bagian 4. Perang Jawa. Situasi Yogyakarta yang semakin tidak menentu dapat dikatakan hanya menunggu waktu untuk munculnya konflik secara meluas. Tekanan terhadap rakyat semakin berat akibat persewaan lahan. Sentimen anti bangsa asing, khususnya penjajah Belanda, merebak di kalangan rakyat Yogyakarta. Campur tangan Belanda dalam lingkungan istana, terutama mengenai pergantian sultan, memicu perasaan kebencian terhadap bangsa asing. Diperparah lagi dengan kolusi maupun korupsi yang menjadi penyakit dan menggerogoti kewibawaan istana. Kesengsaraan rakyat diperparah dengan tingginya pajak yang harus dibayar. Saat itu sudah dikenal pajak lalu lintas dengan biaya yang sangat mahal. Dalam situasi yang sulit tersebut, kejahatan mulai merajalela, perampokan dan pencurian menjadi semakin berani dilakukan. Tidak tahan lagi dengan situasi yang ada, Pangeran Diponegoro akhirnya memilih jalan konfrontasi militer. Pangeran Diponegoro adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Lahir pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Mustahar. Sesuai dengan adat keraton, dengan pertambahan usia, namanya berubah lagi menjadi Raden Mas Antawirya. Sultan Hamengkubuwono III sebenarnya ingin mengangkat Raden Mas Antawirya sebagai putra mahkota. Namun, tawaran tersebut ditolak dengan halus. Raden Mas Antawirya memilih keluar dari istana dan tinggal dengan neneknya di Tegalrejo. Di masa dewasanya, Raden Mas Antawirya kemudian menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. Gelar ini sebelumnya pernah digunakan oleh salah satu putra susuhunan Pakubuwono II dalam Perang Suksesi Jawa Kedua. Pada bulan Mei 1825, pemantik perang mulai muncul dengan bentrokan antara pasukan Diponegoro dan pasukan Patih Danurejo IV di Tegalrejo. Saat itu, Patih Danurejo IV hendak memancangkan patok-patok untuk pembangunan jalan raya baru di sekitar Tegalrejo. Pasca bentrokan tersebut, situasi sempat mereda, namun segera menjadi awal Perang Jawa ketika serdadu-serdadu Belanda menyerbu Tegalrejo. Tegalrejo berhasil direbut dan dibakar. Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri ke Gua Selarong. Dalam catatan sejarah, Perang Jawa telah dipersiapkan 12 tahun sebelumnya. Ada atau tidaknya peristiwa Tegalrejo, Perang Jawa akan tetap berkecamuk. Selama bertahun-tahun, Pangeran Diponegoro membentuk jaringan rahasia beberapa bupati, demang, ulama, kaum santri, dan petani.
Melalui dukungan dana para bangsawan, Pangeran Diponegoro membeli persenjataan dari Prusia dan sekaligus membangun pabrik mesiu di pinggiran Yogyakarta. Dalam catatan M. Siricleves, setidaknya terdapat 15 pangeran dan 41 bupati yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Pasca pembakaran Tegalrejo, pertempuran segera berkecamuk di berbagai penjuru tengah Jawa. Dalam menjalankan operasi militernya, Pangeran Diponegoro memiliki para penasehat utama, yaitu Kyai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Alibasah Sentot Prawiro Dirjo. Sedangkan Belanda menunjuk Jenderal Hendrik Marcus de Kock sebagai pemimpin pasukan. Belanda mengerahkan ribuan pasukan berkebangsaan Eropa. Mereka juga menarik pasukan yang bertugas di Minangkabau dalam Perang Padri untuk memperkuat pasukan di Jawa. Dan ditambah lagi dengan ribuan pasukan pribumi yang berasal dari Istana Yogyakarta, Surakarta, Legiun Mangkunegaran, Madura, Bugis, dan Ambon. Perang Jawa dikenal sebagai perang yang paling menguras energi Belanda. Ribuan pasukannya menjadi korban baik dari kalangan Eropa maupun pribumi. Susuhunan Pakubuwono VI berhasil mengelabui Belanda dalam perang ini. Pasukan Surakarta diam-diam justru diperintahkan bergabung dengan pasukan Diponegoro. Pada masa awal pertempuran, pasukan Belanda dibuat kocar-kacir. Mereka hanya mampu bertahan di pusat-pusat kota, sedangkan pasukan Pangeran Diponegoro menguasai wilayah pedalaman. Pada bulan Agustus 1826, Belanda memulangkan Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan. Belanda menempatkan Sultan Hamengkubuwono II di tahta Yogyakarta dengan harapan bisa meredakan situasi. Namun, kehadiran Sultan tidak berpengaruh banyak. Beliau sendiri enggan untuk menghentikan berkobarnya Perang Jawa. Memasuki tahun 1827, Belanda mulai menerapkan strategi benteng Stelsel untuk menghadapi pertempuran gerilya pasukan Diponegoro. Strategi ini cukup efektif dalam menekan mobilitas pasukan Diponegoro. Awal tahun 1828, pada masa panasnya Perang Jawa, Sultan Hamengkubuwono II tutup usia. Tahta Yogyakarta dilanjutkan kembali Sultan Hamengkubuwono V. Menjelang pertengahan tahun 1828, situasi peperangan mulai berbalik arah. Pasukan Pangeran Diponegoro semakin tertutup ruang geraknya. Memasuki tahun 1829, beberapa pemimpin pasukan Diponegoro tertangkap. Pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dalam tipu muslihat perundingan di Magelang. Penangkapan ini mengakhiri Perang Jawa yang telah berlangsung 5 tahun lamanya. Belanda menderita kerugian yang sangat besar dalam Perang Jawa. Mereka kehilangan hingga 8.000 pasukan Eropa dan 7.000 pasukan pribumi. Perang ini juga menewaskan setidaknya 200.000 kalangan sipil. Dokumentasi sejarah memperkirakan bahwa Yogyakarta kehilangan nyaris separuh penduduknya. Bagian 5. Stabilitas politik dan transisi modernisasi. Penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830 mengakhiri Perang Jawa yang berkobar 5 tahun lamanya. Belanda kemudian mengasingkan Pangeran Diponegoro ke Manado. Pembersihan pasca Perang Jawa dilakukan oleh Belanda. Susuhunan Pakubuwono VI diturunkan dari tahta dan dibuang ke Ambon. Berakhirnya Perang Jawa membawa stabilitas di Yogyakarta dan Jawa pada umumnya. Kesultanan Yogyakarta saat itu dipimpin Sultan Hamengkubuwono V yang kembali naik tahta setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono II. Tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda menunjuk Van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Van den Bosch mewarisi keuangan Belanda yang buruk akibat Perang Jawa. Karena itulah Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% lahannya untuk ditanami produk ekspor seperti tebu, kopi, teh, atau nira. Kulturstelsel menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi Belanda, namun berakibat bencana, kelaparan. Rakyat tidak sempat menanam tanaman pokok karena dipaksa bekerja di perkebunan.
Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono V tutup usia pada tahun 1855. Berhubung tidak memiliki putra mahkota, tahta Yogyakarta dilanjutkan oleh adiknya, Raden Mas Mustojo yang bergelar Sultan Hamengkubuwono VI. Masa-masa paruh kedua abad 19 menandai stabilitas politik di Jawa. Konflik-konflik yang menjurus aksi militer semakin bisa diminimalisir. Ketegangan politik dengan Surakarta semakin memudar melalui pernikahan Sultan Hamengkubuwono VI dengan Putri Susuhunan Pakubuwono VIII. Pada 10 Juni 1867, Yogyakarta dilanda gempa dan hujan abu vulkanik ketika Gunung Merapi meletus dengan hebatnya. Letusan tersebut menewaskan setidaknya 500 penduduk. Beberapa bagian istana turut mengalami kerusakan yang cukup parah. 10 tahun pasca letusan Merapi, Sultan Hamengkubuwono VI tutup usia. Tahta Yogyakarta diteruskan oleh putra mahkota Raden Mas Murtejo dengan gelar Sultan Hamengkubuwono VII. Pada masa pemerintahannya, industrialisasi mulai masuk ke Yogyakarta. Industrialisasi merupakan dampak dihapuskannya sistem tanam paksa yang diperjuangkan oleh kaum liberal di Eropa. Mereka menghendaki perekonomian ditangani oleh swasta dan pemerintah hanya bertindak sebagai pelindung sekaligus penyedia prasarana. Pabrik-pabrik gula bermunculan di Yogyakarta dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kesultanan. Terdapat hingga 17 pabrik gula yang beroperasi di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII. Dari setiap pabrik, pihak kesultanan mendapatkan 200.000 florin dari pemerintah Belanda. Seiring meningkatnya produksi, maka dibangunlah jalur-jalur kereta pengangkut tebu. Perusahaan Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij, membangun jalur-jalur kereta ini dan membayar biaya sewa kepada kesultanan. Akhir abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka sekolah untuk kalangan pribumi. Sultan Hamengkubuwono VII berpikiran sangat terbuka dengan perkembangan zaman. Beliau mendukung sekolah untuk kalangan pribumi. Bahkan, Sultan juga mengirimkan beberapa kerabat keraton bersekolah hingga Eropa. Awal abad 20, fenomena sejarah nasional yang dikenal sebagai pergerakan nasional mulai muncul di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori berdirinya organisasi keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1912. Sultan Hamengkubuwono VII juga pernah mengirim Kiai Ahmad Dahlan untuk belajar agama Islam ke Mekah. Dukungan Sultan terhadap pergerakan nasional diwujudkan dengan memberi bantuan kepada organisasi-organisasi yang tumbuh saat itu. Sultan Hamengkubuwono VII meminjamkan Loji Mataram untuk Kongres pertama Budi Utomo. Loji Mataram ini sekarang menjadi gedung DPR Kota Yogyakarta. Tahun 1920, Sultan Hamengkubuwono VII telah mencapai usia 81 tahun. Beliau pun turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan Yogyakarta kepada putra mahkota. Raden Mas Suyadi naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono VIII. Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono VII yang telah menjadi Sultan sepuh tutup usia. Kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VIII diwarnai dengan menguatnya pergerakan nasional. Yogyakarta telah memasuki masa-masa genting yang akan menentukan masa depannya, terutama setelah kemerdekaan. Bagian 6. Masa-masa revolusi dan menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono VIII atau Raden Mas Suyadi sebelum bertahta sedang menempuh pendidikan di Belanda ketika Sultan ke-7 memutuskan lengser ke Prabon. Tahun 1920, beliau dipanggil pulang untuk meneruskan tahta Yogyakarta. Pada masa tersebut, berbagai organisasi pergerakan nasional telah tumbuh pesat. Sebagaimana pendahulunya, Sultan Hamengkubuwono VIII berpikiran sangat terbuka. Beliau mendukung berbagai pendirian sekolah-sekolah pribumi. Bahkan sebelum menjadi sultan, beliau telah menitipkan beberapa putranya pada keluarga di luar istana.
Raden Mas Dorojatun, salah satu putra beliau sejak usia 4 tahun hidup sebagaimana rakyat pada umumnya, tanpa disertai pengasuh dan fasilitas keraton. Setelah dewasa, Raden Mas Dorojatun melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden, Belanda. Menjelang akhir dasawarsa 1930-an, situasi Eropa mulai memanas. Perang Dunia Kedua telah diambang mata. Sultan Hamengkubuwono VIII segera memanggil putranya pulang meskipun pendidikannya belum selesai. Sultan bahkan menjemput putranya tersebut di Batavia dan menyerahkan pusaka keris Kiai Joko Piturun. Hal itu menjadi pertanda bahwa Raden Mas Dorojatun kelak akan menjadi penerus tahta Yogyakarta. Tahun 1939, Sultan Hamengkubuwono VIII tutup usia berselang beberapa hari setelah menjemput Raden Mas Dorojatun. Dalam tradisi keraton, Raden Mas Dorojatun seharusnya naik tahta berselang 1 atau 2 minggu setelah wafatnya Sultan terdahulu. Namun, situasi kali ini berbeda. Raden Mas Dorojatun yang saat itu berusia 28 tahun harus terlibat perdebatan berbulan-bulan dengan Lucien Adams, gubernur Belanda berusia 60 tahun. Raden Mas Dorojatun menolak beberapa isi perjanjian yang ditawarkan Belanda, yaitu: pertama, beliau tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial, hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Kedua, beliau juga tidak setuju dewan penasehatnya ditentukan oleh Belanda. Ketiga, beliau menolak prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Pada 12 Maret 1940, Lucien Adams dikejutkan oleh sikap Raden Mas Dorojatun yang tiba-tiba menyetujui semua isi draft perjanjian. Tanggal 18 Maret 1940, Raden Mas Dorojatun naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam pelantikannya, Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan kalimat pidato yang dikenang hingga sekarang. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Di kemudian hari, Sultan menyampaikan bahwa beliau menerima draft perjanjian Lucien Adams dari adanya bisikan goib bahwa Belanda tidak lama lagi akan pergi dari Nusantara. Hal tersebut menjadi kenyataan ketika Jepang menyerbu Asia Tenggara. 8 Maret 1942, bertempat di Kalijati, Subang, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Yogyakarta dan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kini dikuasai oleh Jepang. Pada masa kekuasaan Jepang, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan perintah pembangunan selokan Mataram. Perintah pembangunan selokan yang menghubungkan Sungai Opak dan Sungai Progo ini sebagai strategi menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa Romusa. Selain untuk menyelamatkan rakyat dari kerja paksa, selokan Mataram bermanfaat mengairi lahan-lahan pertanian di Yogyakarta sampai sekarang. Hingga kemudian, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX mengucapkan selamat kepada para proklamator. Pada 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Yogyakarta merupakan wilayah dari Republik Indonesia. Yogyakarta pun memulai sejarahnya, tidak lagi berdiri sendiri sebagai entitas negara, tetapi menjadi bagian dari sebuah negara yang baru lahir. Presiden Soekarno kemudian memberikan daerah istimewa kepada Yogyakarta. Pada awal berdirinya Republik, Jakarta sebagai ibu kota mengalami teror oleh pasukan Belanda yang membonceng sekutu. Melihat situasi Jakarta yang genting, pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX mengundang seluruh pemimpin di Jakarta agar pindah ke Yogyakarta. Melalui kurir yang diutusnya, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia. Undangan itu dipenuhi dan tanpa persiapan apapun, rombongan dari Jakarta berangkat ke Yogyakarta. Presiden Soekarno bahkan memerintahkan kepada seluruh rombongan supaya tidak membawa harta benda. Hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan pasukan Belanda.
3 Januari, rombongan pemimpin nasional berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api yang berada di belakang rumah Presiden Soekarno. Keesokan harinya, rombongan pemimpin nasional berhasil sampai ke Yogyakarta dengan selamat. Dan pada 4 Januari 1946, ibu kota Republik secara resmi dipindahkan ke Yogyakarta. Bagian 7. Mengawal Republik Indonesia. Situasi Jakarta yang semakin genting pasca proklamasi membuat kota tersebut tidak aman lagi sebagai pusat pemerintahan. Tentara Belanda yang disebut sebagai Nika datang dengan membonceng pasukan sekutu. Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bentrokan antara rakyat melawan Nika terjadi di berbagai penjuru Jakarta. Situasi Jakarta menginisiatif Sultan Hamengkubuwono IX menyiapkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Saat itu, Sultan merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Atas undangan Sultan Hamengkubuwono IX, seluruh pemimpin nasional hijrah ke Yogyakarta. Gedung Agung diberikan sebagai istana negara bagi Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga membiayai seluruh biaya operasional pemerintahan Republik dari kas keraton. Mulai dari gaji presiden dan wakilnya, menteri, hingga biaya delegasi ke luar negeri. Sultan juga membiayai operasional Tentara Nasional yang saat itu masih bernama Tentara Republik Indonesia. Di bulan Desember tahun 1949, Belanda melancarkan agresi militernya kedua dengan target Yogyakarta. Seluruh pemimpin Republik ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Belanda tidak berani menangkap Sultan karena akan mempersulit posisinya di Yogyakarta. Jenderal Sudirman, pemimpin Tentara Nasional Indonesia, memutuskan untuk melancarkan perang gerilya di pedalaman Jawa. Belanda menyebarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan TNI-nya telah tamat. Sultan Hamengkubuwono IX tidak tinggal diam dengan situasi tersebut. Propaganda Belanda bisa melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Setelah mendapatkan izin dari Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX menghubungi Letkol Soeharto untuk merancang serangan kilat dalam rangka menguasai Yogyakarta. Pukul 6 pagi 1 Maret 1949, unit-unit TNI yang dibantu rakyat melancarkan pertempuran yang kelak dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret. Serangan tersebut berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Dunia internasional pun mengetahui bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Belanda tentu saja mencurigai keterlibatan sang sultan. Mereka menemukan bukti adanya tembakan dari balik tembok keraton. Namun, Belanda tetap tidak berani menangkap sultan karena bisa menimbulkan perlawanan yang lebih besar dari rakyat Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret memberikan dampak internasional yang luar biasa. L.N. Pallard, delegasi Indonesia di PBB, menggunakan serangan umum ini untuk mematahkan propaganda Belanda. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya terus mendesak agar para pemimpin Republik Indonesia dibebaskan. Di dalam negeri, serangan umum tersebut telah meningkatkan moral perjuangan rakyat. Juli 1949, seluruh pemimpin Republik yang ditahan dikembalikan ke Yogyakarta. Den Haag, 23 Agustus hingga 2 November 1949, perjuangan Republik dalam mendapatkan pengakuan internasional mendapatkan hasil yang maksimal melalui konferensi meja bundar. Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia pada akhir Desember 1949. Pasca konferensi meja bundar, menjelang penyerahan kedaulatan, seluruh pemimpin Republik kembali ke Jakarta. Dalam masa-masa genting, Sultan Hamengkubuwono IX telah mengerahkan segenap potensinya demi keberlangsungan Republik yang baru lahir tersebut. Pada masa selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono IX tetap berperan dalam pengelolaan Republik. Beliau sempat menjadi wakil Perdana Menteri pada Kabinet Muhammad Natsir.
Pada era Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX mengemban jabatan menjadi wakil presiden dari tahun 1973 hingga 1978. Sultan Hamengkubuwono IX juga berperan dalam pendidikan nasional. Ketika ibu kota baru pindah ke Yogyakarta, beliau menyediakan ruang di keraton dan beberapa gedung di luar keraton untuk merintis berdirinya Universitas Gadjah Mada. Setelah situasi politik dan keamanan mulai stabil, Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan lahan di Bulak Sumur sebagai gedung kampus Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana para pendahulunya, Sultan Hamengkubuwono IX juga menciptakan beberapa karya seni. Salah satunya adalah tarian Golek Menak. Pada 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono IX tutup usia ketika sedang melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Prosesi pemakaman beliau diiringi oleh ratusan ribu warga Yogyakarta. Dan selanjutnya, tahta Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono X. Yogyakarta, kota ini telah menjadi saksi sejarah semenjak pertama kali hutan Mentau dibuka oleh Ki Gede Pemanahan. Dilanjutkan dengan berdirinya Kesultanan Mataram, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hingga lahirnya Republik Indonesia.